Blueberry and lemon scones. Ini tuh wangi, terus empuk banget. Oke. Hai guys, welcome back to my channel Lovely Tahu. Kita akan bikin makanan yang bisa kita pakai untuk nemenin minum kopi kita. Kita mau bikin blueberry and lemon scones. Ya kalian tahu lah scones ya. Scones itu adalah sejenis kue, bisa juga dipakai buat kayak semacam apa tau nggak sih, kayak tea time gitu. Breakfast juga itu kebanyakan tuh dimakannya pakai jam, pakai whipping cream. Ada yang gurih, ada yang manis. Kita bikin yang manis. Dan kalau kalian mau tahu miripnya sama apa, dia itu mirip dengan biscuits. Jadi pie dough itu yang digiling, dipanggang, dan teksturnya itu benar-benar lebih ke kue, cookies gitu, in between. Jadi kayak soft moist gitu. Dan di sini pertama-tama gue akan bikin buttermilknya dulu. Sebenarnya boleh kok pakai whipping cream biasa atau nggak pakai susu biasa. Di sini gue pakai buttermilk. Kenapa? Karena dia tuh udah asam, bikin cake-nya itu lebih moist, lebih enak juga, lebih flavorful. Jadi gue sarankan pakai buttermilk. So kalau kita bikin scones, semuanya tuh harus dingin. Telur, susu, butternya apalagi semua tuh harus dingin. Jadi di sini gue akan bikin buttermilknya dulu. Nanti gue akan sisihkan di kulkas, didiemin di kulkas. Dia nanti kalau udah jadi dia bakalan jadi kayak susu yang pecah gitu loh, kayak split gitu. Ya kita jadi ambil sebagian lemon. Ini lemon bekas yang gue akan ambil. Jadi ini susu UHT full cream biasa, kita kasih lemon juice. Ya, identik banget dengan buttermilk karena dia bikin moist. Terus udah, ini kita aduk-aduk. Terus ini akan gue simpan di kulkas sampai kita akan pakai. Lanjut, gue taruh kulkas susunya. Kita bikin sconesnya. Di sini kita akan campurkan semua bahan-bahan kering dulu. Nanti baru kita masukin butter. Butternya harus dingin dan sudah gue potong kecil-kecil ya biar lebih gampang makainya. Oke, ini tepung protein sedang. Kita kasih, campurkan dengan gula pasir. Baking powder, kalau bikin scones baking powder emang lumayan banyak karena dia kan harus mengembang. Dan garam. Ini gue akan zest 1 whole lemon biar wangi. Karena blueberry and lemon is very good. Kalau misalkan mau lebih wangi pakai 2 juga boleh ya. Nih kayak gini ya. Oke, ini semua bahan-bahan kering kita tekan-tekan biar si lemonnya juga keluar jus oilnya. Aduk sampai rata dulu, baru kita masukin ini ya, masukin butter. Oke, ini kita masukin butternya yang sudah kita potong kecil-kecil. Karena kita akan incorporate dia di rubbing ya. Dia harus benar-benar dingin. Kalau misalkan temperaturnya mulai melembek, kalian boleh kulkasin lagi. Ini gue kasih vanilla juga ya, biar wangi. Oke, ini kita akan rubbing dia. Jadi kalau potongannya kecil-kecil, otomatis dia punya potongan ini lebih gampang tuh. Kalau gede-gede, pegel tangan lu ya. Lihat gak tuh, teksturnya tuh jadi kayak pasir gini. Butternya sudah terkorporate dengan sangat-sangat bagus daripada tepungnya. Oke, ini blueberry fresh gue pakainya. Kita akan masukin ke dalam bahan-bahannya, mumpung belum masukin bahan-bahan basah. Oke, jangan masukin di akhir ya, karena dia akan lebih gampang terkorporate seperti ini. Jadi dia tuh juga ke coating dengan ditepungin gitu loh. Jadi lebih nyebar pas lagi kita adon dengan telur dan juga buttermilknya. Oke, ini kalau udah nyampur, kita kulkasin bentar ya, biar butternya dingin lagi. Lanjut. Telur, ini dingin ya dari kulkas. Ini akan gue kocok lepas, terus gue masukin perlahan ke si adonannya. Oke, kita kocok lepas. Kita aduk. Nah, kalau bikin scones itu tipsnya, jangan aduk terlalu banyak. Jadi kita tuh aduk, cuman sampai dia tuh mulai tercampur saja. Karena scones itu kan biscuits, dia harus flaky, nggak boleh padat. Aduk, asal aja. Oke, terus ini buttermilk tadi yang sudah gue bikin, ini dari kulkas ya. Kita akan masukin pelan-pelan. Dia tuh kalau emang kena
jus lemon tuh ngental gitu loh dan sedikit pecah. Jadi jangan khawatir, itu sangat-sangat wajar untuk buttermilk. Oke, ini juga ya pelan-pelan ya. Ingat ya, dia akan menjadi adonan yang lumayan pecah-pecah. Jangan diulenin, jadinya padat ntar keras. Oke. Pastikan tercooperate semuanya. Tuang lagi ke yang bagian kering. Jadi ini harus rata ya. Kayak ini yang bagian-bagian tepungnya mulai nyatu kan dia, tapi emang kayak gini nih adonannya. Kayak apa namanya? Tuh, chunky gitu, and that's very normal. Masukin. Jadi buttermilknya itu, gue kadang-kadang nggak masukin semua sih. Kayak ini jadi kayak gini tuh. Ini airnya gue kurangin sedikit, karena nggak terlalu basah. Oke, sampai dia tuh udah nggak ada tepung lagi. Ini bisa kita padatkan dengan tangan, dikumpulin pakai tangan ya. Pokoknya patokannya itu, kalau kalian satukan dengan tangan, dia nyatu begini. Ini udah cukup banget. Oke, ini gue kasih tepung, karena gue mau taruh adonan di sini. Iya, dia emang agak ambiar, tapi kita bisa menyatukan dia. Oke. Terus tips keduanya, gue nonton orang bule bikin. Jadi kita tuh kayak layer, dibagi dua gitu. That's why I want to try. Jadi ini gue bagi dua dulu. Kenapa dibagi dua? Ih, lucu ya. Jadi ini gue akan buletin, dipipihkan. Ini untuk create layers gitu loh. Sama, ini juga. Jadi yang pertama itu, tuh dia flaky banget, cakep. Ditumpuk sama adonan yang kedua. Kayak gini. Nah, jadi ini akan menciptakan layers. Tuh, lihat gak? Kotak-kotak gitu. Lihat gak? Pas kalian roll gini nih. Jangan kotak-kotak gini nih. Ini tuh layer-layer butter yang kalian tuh nggak mau overwork. Kalau kalian pengen dapat scones yang bener-bener flaky, ya nggak padat lah. Oke. Terus kita akan roll bulat gitu ya. Tepungin. Ini sekarang gue akan roll sebulat mungkin. Kita akan bikin bentuk segitiga ya. Jadi potong pizza. Ya, tipsnya biar bulat. Ya, digini-gini dikit. Sadang. Bulat gitu. Terus ini kita potong bagi baru 4 kali ya. Bagi 4 deh. Oke. Terus ini kita potong bagi kayak pizza gitu 8 lah cukup. Oke. Ini blueberry-nya banyak ya. Kalau kalian on budget boleh dikurangin. Oke, kalau kalian ini geradakan seperti ini, itu nice ya. Berarti butternya itu tidak sampai terhancurkan ke adonannya. Jadi ini yang akan menciptakan flaky, lebih light punya scones. Oke, ini gue pindahkan ke wadah ini, kasih baking paper biar nggak lengket. Ini mau gue simpan di kulkas ya. Oke, sekarang kita akan simpan di kulkas. Mau cepet freezer aja. Freezernya kira-kira 15 menitan lah. Pokoknya kalau dipanggang dalam keadaan dia dingin lebih bagus. Oke, sekarang kita mau manggang kan. Sebelum kita keluarin dari kulkas, kita sudah panaskan oven di suhu 180 sampai 190 api atas, api bawah. Oke, untuk si scones-nya, kita bikin polesannya. 1 kuning telur. Campurkan dengan susu cair. Terus ini kita aduk sampai rata. Oke, sudah cukup. Sekarang kita lanjut. Oke, ini scones-nya yang di kulkas. Dia tuh ngeset butternya, jadi lebih bagus dipanggang. Kita akan susun di atas tray yang sudah dikasih baking paper. Susun kayak gini. Ini blueberry-nya baik banget ya. Kalau on budget kurangin aja, maaf ya. Atasnya doang kita poles dengan egg wash tadi. Optional, ini biar ada tekstur dan juga cakep juga. Ini gue kasih sedikit gula pasir di atasnya.
Terus panggang di oven yang sudah kita panaskan kira-kira 20 sampai 25 menit, pokoknya sampai cakep warnanya. Oh iya, gue mau infoin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Nah, scones yang bagus itu teksturnya harus bener-bener empuk. Jadi pas dimakan tuh bukan yang kayak keras gitu loh. Dia tuh lebih yang kayak antara kue dan biscuits gitu. Emang biscuit sih namanya. Dan teksturnya tuh harus gampang dibelah. Artinya tuh empuk sekali. Dan butternya itu tercorporate as layers, bukan jadi adonan cookies gitu. Jadi makanya pas dibelah tuh gampang banget. Empuk, buttery, somehow dia tuh tekstur galingnya juga. Terus blueberry yang matang ini jadi kayak jam gitu loh. Kalau dimakannya pakai fresh cream sama sekali lagi ya, enak banget. Gokil. Lembut banget, apalagi pakai lemon zest. Wah, ini lemon zestnya bener-bener elevatifnya scones. Gampang, kalian bisa bikin di rumah. Ini tuh bener-bener beginner friendly. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten-konten seperti ini kan buat quick tea time gini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.